Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah psikologi belajar. Adapun materi yang ingin kami bawakan yaitu karakteristik, manifestasi, dan ragam belajar. Saya Fadil Mutadi sebagai pemateri pertama akan membawakan materi dari karakteristik belajar. Baiklah, ada beberapa konsep dari karakteristik belajar. Dalam karakteristik belajar ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu discovery learning. Dalam hal ini siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah, sehingga diharapkan mereka mampu memahami konsep dalam bahasa mereka sendiri. Metode discovery learning mendorong siswa untuk bertanya dan merumuskan jawaban serta menarik kesimpulan terhadap prinsip umum dari contoh praktik atau pengalaman yang dilakukannya. Yang kedua, experimental method, yaitu metode yang mendorong dan memberi kesempatan anak melakukan percobaan sendiri terhadap 3 tahapan yang akan dilakukan anak untuk memudahkan masuknya informasi, yaitu mendengar, menulis atau menggambar, lalu melihat dan melakukan percobaan sendiri. Hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik dan secara menyeluruh, serta belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Terus yang terakhir, belajar merespon. Respon merupakan suatu tanggapan yang diberikan oleh seseorang sebagai reaksi dari suatu persoalan tertentu. Kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan merespon yaitu dengan memberikan pertanyaan seputar peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya bagaimana respon atau tanggapan siswa apabila temannya ditimpa musibah banjir, gempa bumi, atau tanah longsor. Baiklah, mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri kedua. Baiklah, saya Misbahul Jannah akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh rekan saya. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu manifestasi belajar atau manifestasi perilaku belajar. Nah, timbulnya sikap dan kesanggupan yang konstruktif, juga berpikir kritis dan kreatif adalah beberapa sikap sebagai manifestasi perilaku belajar. Di samping itu, manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam beberapa perubahan. Adapun perubahan-perubahan itu salah satunya yaitu yang pertama, manifestasi kebiasaan. Seseorang yang telah mengalami proses belajar, kebiasaannya akan tampak berubah. Menurut Brucker, kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan simulasi yang berulang-ulang. Adapun yang kedua yaitu manifestasi keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi, sehingga seorang yang belajar dengan kesadaran motorik yang rendah dapat dianggap sebagai kurang atau tidak terampil. Yang ketiga yaitu manifestasi pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata, telinga. Nah, adapun yang keempat yaitu berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Pada umumnya, seseorang yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip dan dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana, how, dan mengapa, why,
Dalam berpikir rasional, seseorang dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum kaidah teoritis. Adapun yang keenam yaitu manifestasi sikap. Dalam arti yang sempit, berarti pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno, sikap attitude adalah kecenderungan yang relatif menetap, beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Yang ketujuh yaitu manifestasi inhibisi. Inhibisi merupakan upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Yang kedelapan yaitu manifestasi apresiasi. Apresiasi berarti pertimbangan atau judgment, mengenal arti penting atau nilai sesuatu dalam aplikasinya. Apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Yang kesembilan yaitu manifestasi tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif atau yang disebut dengan perasaan yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, dan sebagainya. Ya, tingkah laku seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karenanya, ia juga dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku belajar. Nah, seseorang dapat dianggap sukses secara efektif dalam belajar agama apabila ia telah menyenangi dan menyadari dengan ikhlas kebenaran agama tersebut. Baiklah, itulah materi yang telah saya bahas dan kami bahas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zainab. Saya akan melanjutkan materi yaitu bagian C, ragam belajar. Dalam proses belajar biasanya ada berbagai macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Nah, keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga bermacam-macam. Ragam pertama yaitu ragam abstrak. Belajar abstrak ialah belajar menggunakan cara-cara abstrak. Tujuannya untuk memperoleh dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak nyata. Ragam yang kedua yaitu ragam keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni dengan berhubungan dengan urat-urat, syaraf, dan otot-otot. Ketiga yaitu ragam sosial. Nah, belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah dan kecakapan dalam memecahkan masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah organisasi, dan masalah-masalah lainnya. Yang keempat yaitu ragam pemecahan masalah. Belajar ragam pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Yang kelima yaitu ragam rasional. Belajar rasional adalah belajar menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep. Ragam keenam yaitu ragam kebiasaan. Ragam kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Ragam yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ragam pengetahuan. Belajar pengetahuan atau studi ialah belajar dengan cara menyelidiki mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk menguasai materi.
pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan eksperimen. Baik, inilah hasil tugas kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.